Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam warga Adira Ekta, dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat dan baik-baik saja. Perkenalkan, nama aku Eko Nugroho dari kelas 507 D3 Akuntansi 2019. Nah, ini adalah lanjutan videoku dari 3 video sebelumnya terkait pilihan ganda yang ada 20 soal itu. Di sini aku ngebahas terkait ada soal distorsi aset yang ngebahas terkait adanya distorsi di suatu SFP yaitu akun aset. Nah, sekarang kita cek. Di sini ada soal di mana Adira itu merupakan anak perusahaan BUMN, penyedia jasa konstruksi. Dan Brigada yang memiliki banyak kontrak dengan pemerintah, yaitu Adira itu anak perusahaannya jasa konstruksi Brigada gitu, dengan pemerintah untuk pembangunan jalan tol. Nah, hal tersebut merupakan salah satu perwujudan program prioritas pembangunan infrastruktur oleh pemerintah untuk meningkatkan konektivitas. Sebagai anak perusahaan, Adira itu berfokus pada penyedia layanan yang andal di bidang properti. Oke, nah Adira itu bermaksud melakukan IPO pada tahun 2022. Namun, kondisi pasar properti yang kurang kondusif membuat manajemen menunda niat tersebut. Nah, langsung aja itu ini terkait ceritanya. Jadi si Adira itu adalah anak perusahaan si BUMN. Oke. Nah, jadi kita lanjut. Di sini ada statement of financial position parsial ya. Jadi di sini ada fixed asset berupa land, other fixed asset, dan akumulasi depresiasi dan net book value dari PT Adira. Dan ini ada dari rata-rata industrinya. Nah, di sini ada angka-angka nih. Jadi di land maupun apa itu udah ada angkanya semua. Nah, yang diminta di soal itu apa? Jadi yang diminta di soal itu adalah lakukan analisis terhadap potensi terjadinya distorsi akuntansi pada lab Q Adira berdasarkan data di atas. Jadi akun apa aja yang berpotensi terdistorsi, sajikan perhitungan yang mendukung analisismu. Oke, kita mulai sekarang menganalisis. Nah, ini seru nih. Jadi nanti aku udah buat jawaban secara kata-katanya ya. Tapi di sini aku udah buat yang lebih simpelnya yaitu dari angka. Di sini kita mulai dulu. Kita catat apa yang penting-penting. Yaitu di situ ada depresiasi expense berdasarkan laporan. Depreciation expense berdasarkan laporan itu kan dari Adira tahun 2020 itu kita harus tahu dia berapa persen sih dari cost-nya. Depreciation expense itu berapa persen gitu. Cara lihatnya gimana ya, kita bagi si depresiasi expense kita itu dibagi dengan nilai cost-nya. Oh ya, di sini kenapa kok land nggak masuk? Karena ingat, land bukan merupakan depreciable asset. Jadi karena land itu bukan depreciable asset, ya dia nggak kena depresiasi. Karena nggak kena depresiasi berarti yang kita gunakan cost-nya itu cuma other fixed asset. Nah, ketemunya 4,33%. Ingat ya, di sini land itu cuma jadi jebakan. Jadi jangan sampai kekecoh, jangan sampai kena. Kalian hitung juga fixed assetnya, karena meskipun dia fixed asset tapi dia bukan fixed asset yang depreciable asset kayak gitu. Nah, di sini aku udah dapat 2020-nya 4,33%, 2021 3,78. Kita compare nih dengan industri average. Ternyata di industri itu nggak segitu, nggak 4,33 depresiasi expense-nya, tapi 8,15%. Wah, kok bisa beda nih? Gimana nih? Nah, maka kita harus sesuaikan. Gimana cara nyesuaiinnya? Yaitu dengan ini kan kita udah dapat nih, oh industrinya 8,15. Ya udah, berarti langsung aja kita harus nyari yang seharusnya, karena di sini cost-nya itu 540 450. Ya udah, berarti depresiasi expense-nya adalah 540,450 dikali sama seharusnya yaitu 8,15%. Maka dapatlah dep expense seharusnya itu sebesar 44.046. Wah, ada selisih nih. Jadi yang awalnya kita catat sebesar 23.000 per tahunnya, ternyata jadi cuma tapi kita catatnya itu harusnya itu 44, tapi itu cuma 23, maka ada selisih sebesar 20.000. Itu bahaya tuh, jadi distorsi aset karena kita nggak sesuai sama industri average-nya. Nah, sekarang kita sesuaikan nih, setelah kita udah dapet depresiasi expense, kita lihat lagi akumulasi depresiasinya. Kalau akumulasi depresiasi kan di sini kita catatnya 110 ya tahun 2020. Nah, sedangkan akumulasi depresiasi seharusnya itu berapa sih? Jadi kan kita cek dulu, kita itu udah berapa tahun sih terjadi kesalahan distorsi ini. Ternyata kesalahannya itu selama 4,72 tahun. Kok aku bisa tahu? Ya, caranya itu adalah dengan membagi akumulasi depresiasi dibagi depresiasi expense per tahun. Oh ya, di sini tuh
kita nggak ngelihat apakah depresiasi itu double declining atau straight line. Yang pasti kalau di dalam ALK ini setauku ya itu pasti straight line, karena kita cuma buat analisa, bukan buat bener-bener tahu di kalau pakai double declining itu kayak gimana. Jadi kita asumsi aja itu pakai straight line kayak gitu ya teman-teman. Nah jadi pakai straight line itu 4,72 tahun, maka dapatlah akumulasi depresiasi seharusnya itu adalah tinggal kali aja depresiasi expand per tahunnya yaitu 44 dikali sama tahun yang terjadi 4,72, maka dapatlah yang seharusnya akumulasi depresiasinya sebesar 207.825. Nah, karena kita udah dapat akumulasi depresiasi seharusnya, di sini kok ada beda nih. Kita nyatet akumulasi depresiasi cuma 110, padahal harusnya 207, maka akumulasi depresiasi understated sebesar 97.303. Kok bisa gitu ya? Karena kita itu nggak tahu kan, kita ngiranya depresiasi expense ya sebesar 4,33% gitu. Ternyata kalau secara industri itu 8,15 ya. Jadi karena kita understated sejak awal di bunga sejak awal ya, berarti akumulasi depresiasi expense akumulasi depresiasi kita itu juga jadi understated kayak gitu. Di tahun 2020 understatednya 97.303, 2021 164.48. Jadi ingat ya, langkah-langkah dalam kalau ada distorsi aset bagian fixed aset itu yang pertama kita catat dulu berapa depresiasi berdasarkan laporannya. Ini pertama. Terus kita lihat lagi yang kedua itu terkait akumulasi depresiasinya. Dia harusnya berapa nih? Nah, ini kita cari akumulasi depresiasi seharusnya. Maka kita cek, oh ternyata akumulasi depresiasinya itu understated. Kayak gitu. Nah, ini kan kita udah dapat ya data akumulasi depresiasi understated. Sekarang kita masuk ke penyesuaiannya. Jadi sebelum adjusted akumulasi depresiasinya kan 110. Depresiasi expense-nya itu 23. Setelah adjusted ternyata akumulasi depresiasinya itu 207. Dep expense-nya itu 44. Nah, maka baik depresiasi expense maupun akumulasi depresiasi dia understated. Catat aja. Berarti akumulasi depresiasi understated 97.303. Dan untuk depresiasi expense understated 26.22. Nah, tahun 2021 juga gitu, dia understated nih, baik akumulasi depresiasinya dan depresiasi expense. Oke teman-teman, nah sekarang kita lanjut ke tahap yang selanjutnya. Kita asumsi di sini nggak ada kata-kata teksnya berapa persen. Karena nggak ada kata-kata teks berapa persen, kita asumsiin aja teksnya itu 22%. Ini buat apa sih? Karena kalau kita terjadi salah pencatatan akumulasi depresiasi yang berdampak ke depresiasi expense tahun sebelum-sebelumnya, ya berarti teks yang kita bayarkan juga salah nih. Nah, kita harus sesuaikan berapa net income kita seharusnya gitu. Nah, depresiasi expense yang sudah adjusted itu kan 97.303 ya. Dapat dari mana? Dapat dari sini. Yang understatednya. Nah, terus tax savingnya aku dapat dari mana? Dapat dari depresiasi expense ku kaliin sama asumsi taxnya yaitu 22%. Maka dapatlah kita harus bayar pajak. Kita kekurangan bayar pajak sebesar 21.407. Maka net income kita itu dapatlah angka 75.896 kayak gitu. Tahun 2021 juga gitu. Sama, jadi kita cari dulu berapa debt expense pada tahun 2021 gitu ya teman-teman. Oke. Terus di sini setelah kita udah dapat net income-nya segitu nih. Nah, apa yang langkah selanjutnya kita lakukan yaitu dengan kita catat line-nya ini yang di awal ya. Jadi line other fixed asset, akumulasi depreciation, net book value ini dari data awal. Ini kan yang current. Kita sesuaiin. Kenapa kok perlu disesuaikan? Karena ada perubahan akumulasi depresiasi dan depresiasi expense yang terjadi. Maka kita catat line-nya sesuai ya, karena line kan dia nggak kena depresiasi, atau kecuali kalau ada fair value itu beda lagi. Ini kan nggak ada, jadi ya udah berarti line-nya sama. Other fixed asset-nya cost-nya itu sama, karena namanya cost itu kan sesuai harga perolehan ya, jadi sama. Akumulasi depresiasinya nih yang beda, yang awalnya kita catat 110.000 ternyata kena adjust, dia adjust jadi dari awalnya 110 jadi 142, kan berubah nih, ada understated. Nah, dari 110 jadi 207, maka ada understated sebesar 97.303. Dari situ kita catat nih, berarti yang baru ini 207 loh. Nah, di sini kita adjust jadi 207.825. Nah, dari sini ya 207.825 ya. Nah, terus maka net book value yang awalnya 579 dapat dari mana? Dari land tambah other fixed asset dikurangi akumulasi depresiasi. Maka net book value-nya kan 579. Yang baru net book value kita nggak sampai segitu, padahal kita jadinya net book value ini overstated. Kenapa overstated ya?
kita merasa bahwa fix aset kita itu masih tinggi loh, 579. Padahal realitanya kalau kita bandingkan dengan industri, rata-rata industri itu cuma 482, kita overstated. Nah, di sini harus kita adjust. Harusnya kita turunin nih fix aset kita kayak gitu. Nah, terus investment property sini nggak bermasalah. Nah, di sini depresi expense, kenapa kok dia 23 jadi 44? Ya karena yang tadi kita cek, tadi kan kita mengira bahwa depresi expense itu 23 ya. Padahal itu harusnya nggak segitu, yaitu harusnya itu 44 gitu. Maka kita understated 20. Nah, terus oke, bentar. Nah, setelah kita udah dapet si depresi expense yang baru, kan kita udah dapet nih tadi yang adjust, yaitu 44046. Maka di sini kita udah tahu nih, oh profit the year-nya berubah nih, yang awalnya 105 berubah jadi 175,89. Kenapa kok bisa turun? Logiknya gini, kalau akumulasi depresiasi naik, otomatis kan naik ya. XP-nya itu kan jadi merasa dia naik juga. Oke, yang awalnya di understated XP-nya ini, jadi kan dia harus mengadjust ke arah yang lebih tinggi, sehingga kalau XP-nya naik ya net income-nya jadi turun. Makanya di sini profitnya dia juga turun kayak gitu teman-teman. Sama tahun 2021 juga sama caranya kayak gitu. Nah, setelah itu kita analisa nih, akun apa aja yang berpotensi terdistorsi. Maka yang akun-akun yang berpotensi ya, yaitu akumulasi depresiasi. Kenapa? Nilainya menjadi understated karena depreciable besarnya yang berbeda. Oke, jadi kan akumulasi depresiasi tadi kita itu kan, ntar kita cek ya. Nah, di sini akumulasi depresiasi kita itu awalnya 110 nih. Oke, tiba-tiba jadi 207. Nah, ini kan understated ya akumulasi depresiasinya. Merasa harusnya kita itu nyatetnya itu 207 bukan 110. Nah, karena dia depreciable-nya berbeda, maka itu terjadi berpotensi terdistorsi. Jadi kita catat ya, apa-apa yang penting yang distorsi itu kita wajib catat. Nah, yang pertama ada akumulasi depresiasi. Yang kedua ada net book value. Kenapa net book value? Ya jadinya overstated. Kok bisa overstated? Ya karena kita itu nyatetnya kan akumulasi depresiasi itu cuma 110 ya. Otomatis net book value kita merasanya tinggi. Padahal realitanya secara industri itu kita harusnya 207. Nah, karena berbeda ya otomatis dengan naiknya akumulasi depresiasi, maka net book value kita jadi turun. Ingat gini, kalau misal langsung aja di sini ya, kalau 540 ini kita kurangi 110 dibanding dikurangi 207, maka nilainya akan lebih kecil yang dikurangi 207 gitu. Itulah kenapa net book value kita overstated. Ingat ya, maksud dari overstated dan understated saat saat net book value sekarang itu lebih tinggi daripada yang seharusnya, itu overstated. Jadi kita harus nurunin. Overstated itu adalah di akun kita, bukan akun adjust kita ya. Jadi akun kita tuh merasa lebih tinggi dari seharusnya, maka kita harus nurunin karena overstated. Jadi harus diturunin kayak gitu. Yang ketiga ada depresiasi expense. Berdasarkan soal depreciable base, aset adalah 4,33% pada tahun 2020 dan 3,78% pada tahun 2021 dari cost aset. Sedangkan industri itu 8,15 dari tahun 2020 dan 2021. Nah, di situ kan ada perbedaan ya, ada perbedaan depreciable base-nya dari persentasenya. Dari situ aja udah kelihatan kalau terjadi understated pencatatan depresiasi expense. Kenapa understated ya? Karena persentase yang kita catat aja lebih kecil dari yang industri. Karena lebih kecil ya udah berarti fix. Itu kita merasa kurang atau understated harusnya itu 8%, kita cuma nyatet 4%-nya aja. Ya kita kurang. Nah, karena kurang ya kita harus adjust, kita naikin depresiasi expense kita biar sama kayak industri. Nah, terus yang terakhir adalah profit. Karena profit akumulasi depresiasi ini menjadi lebih besar, ya ngakibatin profitnya jadi turun. Karena kalau akumulasi depresiasi dia awalnya masuknya itu kan di depresiasi expense ya, maka expense-nya aja naik, expense naik membuat net income-nya turun kayak gitu. Makanya profitnya harusnya nggak 105 di tahun 2020 tapi 75 tahun 896. Tahun 2021 juga gitu understated, yang dicatat 159 padahal realitanya harusnya itu 128. Oke, jadi ini terkait soal, kita review soal yang menurutku ini mungkin akan sering keluar di UTS nanti. Jadi ini mungkin perlu jadi perhatian kita buat lebih fokus ngerjain soal-soal yang kayak gini. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya aku minta maaf teman-teman. So, kita ketemu di next video.
Kututup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.